Oke. Nah, jadi selamat ya kalian udah ngelewatin day pertama. Kira-kira gimana nih latihan day pertama? Ada komentar mungkin? Bisa komentar di chat atau langsung ngomong nggak apa? Mau nangis? Waduh, susah. Oh, ya udah, berarti nanti ya palingan untuk kedepannya coba di-adjust lagi lah. Terlalu killer ya soalnya. Waduh, waduh, pada set semua. Ya udah deh kalau gitu. Kalau gitu ya kita coba announce dulu aja lah ya siapa yang bakal menjadi presenter buat soal-soalnya untuk besok. Jadi ini kita ada 4 soal. Aku coba sebutin dulu ya, nanti aku jelasin untuk yang presenternya bakal ngapain aja. Yang pertama, yang untuk soal A kita punya Alif Bintang Elvandra. Yang kedua itu yang soal B itu Vanes Wijaya. Soal C, Eriawan Presma Yulian Rifat. Yang soal D, kita punya 2, soalnya ini soal konstruktif, jadi kayak ada beberapa approach. Jadi yang pertama itu Yomori Achiza sama Albert Julius Ramahalim. Nanti untuk listnya aku bakal send lagi di Discord, tenang aja, biar nggak lupa, dan aku bakal tag kalian juga satu persatu. Oh, udah di itu ya? Oh, makasih Novario. Oke. Nah, jadi nanti tugas presenter itu ngapain aja? Tugas presenter itu intinya kalian bakal ngebahas apa yang kalian udah ngerjain hari ini. Jadi misalkan yang tadi, misalkan soal B, misalkan Vanes Wijaya. Nanti besok Vanes Wijaya bakal siapin kayak semacam PPT, terus bakal ngejelasin cara berpikir B untuk soal B itu kamu gimana. Aku punya beberapa contoh sih buat slide-nya. Sebentar ya, aku coba share screen. Oke, ini udah kelihatan? Jadi ini aku punya dua contoh sih. Ini udah kelihatan belum screen-nya? Sudah. Oh, udah. Oke, sip. Nah, jadi ini ada 2 contoh nih. Yang pertama ini yang benar-benar bare bones-nya ya. Jadi ya, pertama ya kasih tahu dulu judul soalnya. Kalau misalnya nggak kasih tahu ya kita nggak tahu soal mana yang kita mau bahas. Terus yang pertama, kasih tahu dulu a bridge problem statement-nya. Jadi a bridge problem statement itu apa? A bridge problem statement itu intinya kayak kamu mau ngejelasin soal itu tapi dalam versi singkat. Misalkan kalau misalnya yang tadi latihan, misalkan yang ini dalam singkat sih. Jadi kamu bisa coba kasih tahu lagi. Ini sebenarnya kalau misalnya mau dijelasin tuh gimana? Misalkan dimintanya dari range L sampai R ada berapa banyak bilangan primary composite. Primary composite itu misalkan komposit, dia tuh bilangan komposit dan banyak faktor primanya. Jadi kayak ambil keyword-keywordnya. Misalkan kalau misalnya di sini kayak dikasih n bilangan dan bla 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 bla, terus kasih constraint-nya bla bla bla. Jadi kayak kamu bakal ngesingkatin apa yang kamu udah baca. Jadi mungkin aja kan yang orang lain baca-baca nggak ngerti-ngerti terus kan. Ya ini mungkin bisa membantu mereka. Gitu. Oh, nggak mungkin ketekan scoreboard dong. Oke, next ya. Jadi setelah problem statement ya pastinya cara berpikir kalian kan. Kalian bisa kayak ngurutin gitu. Misalkan kamu dapat satu observasi, kamu tulisin observasi 1. Atau kamu dapat observasi kedua gitu. Kamu urutin kayak jalan pikiranmu gimana. Misalkan kalau misalnya kamu ngerjain shortest path, kamu kan bilang kan, oh ini dari soal yang aku udah dapetin ini, aku bisa ubahin jadi bentuk graf nih. Kamu tunjukin gimana kamu dapetin bentuk grafnya, terus kamu bilang, oh ini kalau misalnya kita mau cari optimalnya, aku bisa pakai shortest path, itu observasi pertamanya.
Terus observasi keduanya ya nanti ikutin soalnya gimana. Nanti jelasin solusinya gimana, bahkan kalau misalnya mau tambahin kayak detail implementasinya gimana. Tapi ingat untuk detail implementasinya nggak boleh kasih kode gitu ya, kayak langsung ceplok kodenya. Soalnya ya untuk kebaikan dan untuk perkembangan teman-temanmu juga diusahakan bahwa kayak kalian bikinnya dalam bentuk editorial gini. Jadi nanti teman-temanmu ya diusahain bakal implement sendiri dari penjelasan kamu. Kira-kira singkatnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian bertanya nih, aku kan udah baca solusi ini, terus aku nggak ngerti cara implementnya gimana. Nah, nanti di Discord ini kamu bisa kayak di channel pertanyaan gitu, buat thread, terus kayak kamu minta bantuan gitu. Ya yang pasti ya kalau misalnya mau kasih snippet dikit ya nggak apa lah, cuman jangan langsung full solution ya. Ya gitulah. Nah, ini untuk bare bones-nya. Jadi kalau misalnya mau bare bones-nya aku mau persingkat, intinya ada judul, problem statement, terus cara berpikir kalian itu gimana, ya kompleksitas ya kayak editorial lah. Intinya kalian kayak ngejelasin mirip-mirip kayak editorial, cuman ya kalau misalnya mau kasih kayak selengkap mungkin kalau misalnya mau. Tapi ingat ya, ini kalian bakal ngejelasin gitu. Jadi usahakan kalian bakal bikinnya se-comfortable kamu. Nah, jadi untuk bikin slide-nya nggak harus sekaku ini ya. Ini kan kaku banget kan, kayak tulisan semua. Jadi aku punya satu contoh lagi yang ini ada kayak gambar-gambarnya karena emang fit personality kalian kan. Ya kalian juga nggak mau kayak yang apa yang kamu jelasin itu ya nggak enak buat dijelasin kan. Nah tuh mas, ya udah. Jadi ya kalian bisa nambahin misalkan kayak gambar-gambar gitu ya. Ini kalau misalnya kalian mau nge-troll temenmu, kamu kasih gambar dikit. Terus kalian bisa kasih ilustrasi nih, misalkan kamu kan ngerjain soal graf, kalian kan nggak bisa kan kalau misalnya kalian cuman dari kata-kata kamu bayangin grafnya ya, kamu bisa kasih ilustrasi. Terus untuk yang ini ya meme semua sih. Tapi biasanya kalau misalnya ada juga orang yang dia kayak insert satu page lagi nih, misalkan di sini, terus dia oret-oret di sini nanti di presentasinya. Buat apa ya? Biasanya itu buat ngejelasin kayak solusi kamu itu di sampel test case itu bakal ngapain. Jadi kayak ya namanya simulasi ya simulasiin sampel test case gitu. Jadi kira-kira gitu buat yang slide-nya. Jadi kamu nggak harus kayak sekaku yang tadi, yang penting senyamanmu aja dan pastiin kalau misalnya ada yang 3 komponen tadi ya, judul, problem statement, sama cara kamu ngejelasinnya. Cara kamu berpikirnya maksudku. Kalau misalnya soalnya ada subtask misalkan, kamu boleh kayak jelasin satu persatu subtasknya. Kayak ini kan ada subtask 1, subtask 2, subtask 3. Kamu bisa ngejelasin semua. Nanti kalau misalnya kamu udah buat semua slide ini, bakal ada kayak sesi pertanyaan. Misalkan ada salah satu teman kalian yang kurang ngerti di bagian, misalkan di bagian tree ini maksudnya apaan sih? Nanti orang-orang yang nggak ngerti itu bisa ngetik di chat, kasih pertanyaan, terus yang si presenternya bakal bantu ngejawabin. Ya anggap aja ini kayak menyusun pemikiran kamu terhadap soal ini. Waduh, ini kenapa nih chatnya? Pada HoloLive semua. Waduh. Ya udah. Ya intinya gitu sih. Tapi nanti tergantung juga dengan presenter. Mungkin presenternya bakal bilang kalau misalnya ada pertanyaan langsung nyela aja nggak apa itu ya nanti presenter bakal bisa bilang itu ya nanti tergantung presenternya mau apa. Waduh, tambah ya kalau presenter ketahuan haram. Waduh, haram di sini kita nyebutnya solusi unintended ya.
Ingat itu. Tapi ya gitulah. Itulah kalau misalnya seandainya ada kayak mau dikoreksiin dari yang apa yang dipresentasiin, yang bilang aja langsung. Misalkan, oh ini solusi ini harusnya salah nih. Harusnya ada TC ini yang bisa ngegagalin solusi ini. Ya nggak apa, bilang aja. Atau bisa juga kayak seandainya kamu approach yang dari yang dipresentasiin ini berbeda. Misalkan kalau misalnya ini dia kan pakai DP kan. Misalkan pakai DP, terus yang kamu somehow dapatnya cuman pakai binshare atau binshare plus greedy misalkan. Kamu bisa kayak ngetik di chat atau mungkin pas di Discord kamu bilang, "Oh, ini aku ada approach lain nih untuk yang soal ini. Kira-kira kamu bakal gini-gini." Oh, itu nggak apa. Itu sangat diperbolehkan. Ya kira-kira nanti untuk besok yang kalian bakal lakuin tuh ini. Ada yang mau ditanyain? Besok atau lusa Kak untuk presentasinya? Harusnya besok sih. Jadi besok jam 1 itu bakal ada Zoom meeting. Jadi sebelum jam 1 kalian terserah mau ngapain. Misalkan kalian mau ngebenerin slide-nya, atau kalian mau nge-repeating, ngerjain soal lain, ya itu terserah. Yang penting kan itu sesi repeating. Seandainya kalian mau ngerjain soal-soal yang tadi juga boleh, ngerjain soal-soal CF, encoder, gitu-gitu. Repeating dibuka kapan Kak? Harusnya dibuka malam ini sih. Nanti kami bakal kasih tahu lagi kapan udah bukanya. Harusnya malam ini. Waduh, udah pada seneng nih repeating. Jadi Kak, besok pagi ada meeting dari jam 9 sampai 11 nggak? Harusnya enggak sih. Jadi repeating tuh kayak tanda kutip hari istirahat kalian sih. Tapi enggak istirahat juga, soalnya ya kalian juga pastinya juga pengen kan ngerjain soal yang tadi. Toh juga nanti jam 1 juga bakal pembahasan, jadi kenapa tidak kalian cobain dulu. Dan kalian juga ada Discord kan, jadi mungkin jam 9 sampai jam 11 kalian mau bahas-bahas dulu di Discord bentar, nggak apa. Atau bahkan malam ini juga kalian bisa bahas-bahas sih sebenarnya. Jadi meeting besok itu jam 1. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya aku bakal tambahin beberapa hal sih. Oke. Mungkin aku stop share dulu deh kalau gitu. Oke. Jadi itu mungkin pertama-tama tuh selamat ucapin selamat dulu hari pertama panas, dan ya hasilnya mungkin ada beberapa dari kalian merasa hasilnya tuh kurang atau apa gitu. Jadi mungkin aku di sini mau ingatin lagi ya. Jadi kayak mungkin kalau kalian ada merasa down gitu, itu bisa ingat kalau panas itu harinya tuh nggak cuma satu, latihannya tuh ada 6 kali untuk panas kali ini, dan nilainya tuh tentu saja dibagilah antara latihan. Sehingga kalau kalian merasa down atau mungkin tidak semangat karena Penta tuh masih ada hari lain gitu untuk memperbaikinya. Dan tentu saja ini tergantung juga kemampuan kalian itu nggak benar-benar bergantung sama soal hari ini. Bisa aja emang soal hari ini bukan soal kalian dan semuanya jelek, atau ada hal lain lah, yang faktor-faktor lain di luar lah yang lalu satu hal lagi yang itu mungkin diskusi soal ya. Kalau kalian ada merasa sesuatu yang ingin ditanyakan di antara soalnya, atau mungkin kalian ingin sama yang lain,
mengenai soal atau solusi dari soalnya tidak ada larangan ya, malahan ya kami sangat mendukung itu diskusi soal antara peserta setelah latihan atau kuis. Lalu hal lain lagi itu yang aku ingin tambahkan tuh kayak mungkin kalian bisa tambahin itu ya di profile TEDx kalian kan ada yang nama itu, mungkin bisa ditambahin itu kayak nama lengkap kalian itu untuk mempermudah pendataan aja sih. Ya pas kami misalnya ada clarif itu yang ada masalah teknis dan mau diperbaiki lewat Discord apa gitu kan bisa dengan lebih mudah. Mungkin pertama itu dari PPT kalian sih. Nanti PPT kalian bakal kumpulin dan diarsip gitu. Oh iya Jadi benar. linknya nanti di share. Harusnya linknya udah di share. Udah. Harusnya di bagian materi itu ada kayak folder pembahasan. Coba aku cek dulu. Oh iya ya benar. Jadi kalau misalnya kalian lihat di channel pengumuman itu kan ada drive materi dan pembahasan kan. Nanti kalau misalnya kamu masuk itu ada folder pembahasan. Terus mungkin aku buat aja langsung foldernya D1. Jadi nanti untuk tiap day bakal ada kayak folder gitu. Ini kan kalau misalnya kalian buka sekarang ada namanya folder D1. Nanti kalian bisa langsung upload aja file-filenya di sana. Sebelumnya mungkin lewat Discord aja ya. Nanti pengen ngecek sih apakah peserta itu bisa mengupload sini. Mungkin lewat Discord aja sih lebih enaknya. Tapi ya intinya gitu. Oke, I think itu aja sih. Apakah ada yang mau nanya lagi mungkin sebelum kita tutup? Kayaknya nggak ada sih. Ya udah. Oh ya, hampir lupa. Jadi kan untuk soal-soal simulasi kan rencananya bakal ada kayak IUI style gitu kan yang biasanya kami sebutnya soal fungsional. Soal fungsional itu mungkin rada asing kan buat kalian, kayak soal fungsional itu gimana sih cara ngerjainnya. Nanti harusnya pas di sesi repeating itu bakal ada dikasih kayak satu soal fungsional gitu. Jadi kalian bisa kayak setidaknya ngeraba-raba sedikit gimana sih soal fungsional itu. Itu harusnya nanti di kontes repeatingnya bakal ada problemnya. Ya mungkin nanti kayak untuk tiap hari repeatingnya itu kita bakal kasih satu gitu atau mungkin nggak ada sih. Tapi mungkin ada dikasih soal tambahan yang fungsional gitu. Biar kalian setidaknya mencoba untuk ngerjain soal fungsional. I guess itu aja sih. Nanti bakal dijelasin cara kerjain soal fungsional nggak? Itu nanti bakal dijelasinnya, mendingan jelasinnya di Discord atau gimana ya, Nov? Ya, menurut aku lebih baik jelasinnya di Discord. Oh, di Discord ya? Ya udah. Ya. Nanti palingan kayak pas soalnya udah rilis, nanti kita bakal ngejelasin di Discord cara untuk kerjain soal fungsionalnya. Untuk fungsional apa tuh, Kak? Tunggu ya. Oke, I think that's all. Ya, ini udah malam ya. Mungkin kalian mau makan, mau apa. Oke. Jadi kita akhirin aja ini sesi Zoom-nya. Makasih banyak ya udah kerja keras untuk hari ini. Besok kita masih ada sesi pembahasan. Jangan lupa yang presenter siapin PPT-nya sebelum jam 1 siang. Dan kita bakal ketemu lagi besok jam 1 siang. Thank you. Selamat beristirahat. Sampai istirahat.
Makasih Kak. Oke, Kasih, thank Kak. you. Kasih, Kak. Kasih Terima kasih, Kak. Kak. Makasih Kak. Kasih Kak. Makasih Kak. Yoi, thank you.